Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali ta'lim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita baca nazmnya dulu. Yang kita baca nazm 65 sampai 80, 65 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Kazaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairiktaral infisala wa qadimil akhso fittisali wa qadiman masyi'ta fil fisali wa fitihadir rusdatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qablayan nafsi ma'al fi'il tuzim wiqayatin wa laysi qad nuzim walaitani fasya walaiti nadara wa ma'la anakis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa quran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fil ladunni ladunni qala wa fi qadnil hadfu aidan qad yafi Ainul musamma mutlaqo alamahu ka Ja'farin wa Khirniqa wa qaranin wa adalin wa lahiki wa sadqamin wa hailatin wa washiki wasban atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'im siwahu sahiba wa iyakuna mufradaini wa qadifatan wa illa atsbi illa diradif wa minhum manqulun ka fadli wa asad wa irtijalin ka su'ada wa udad wa jumlatun wa ma bimasin rukiba zain bi ghairi waihi tamma riba wa sya'a fil a'lami dzul idafa ka'abdi syamsin wa abi kuhafa wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lafdan fa huwa amin dzaka ummu iryatin li aqrabi wa hakadha su'alatun li tha'labi. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Sekarang bait ke 106. Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke 106. Bait ke 106 judulnya Al-Mu'arrafu bi adatit ta'rifi. Al-Mu'arrafu isim yang dimakrifatkan. Al-Mu'arrafu isim yang dimakrifatkan bi adatit ta'rifi dengan adat alat ta'rif pemakrifatan, dengan alat pemakrifatan atau huruf pemakrifatan. Isim yang dimakrifatkan dengan alat pemakrifatan. Maksudnya adalah al ta'rif. Bismillahirrahmanirrahim.
al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Al adalah harfu ta'rifin, huruf memakrifatkan. Al adalah huruf untuk memakrifatkan. Jadi isim sebelum dimasuki al nakirah, lalu dimasuki al menjadi makrifat. Al itu namanya al ta'rif. Awil lamu faqat, atau lamnya saja, atau lamnya saja. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Yang menjadi memakrifatkan itu alif dan lam atau lamnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al adalah ada al yang terletak sebelum isim. Ini adalah harfu ta'rif, huruf untuk memakrifatkan, huruf untuk memakrifatkan. Perbedaan pendapat ulama adalah al ini harfu ta'rif atau lamnya saja. Lamnya yang ini yang memakrifatkan, yang huruf ta'rif. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Jadi ada yang menyebutkan al ta'rif, ada yang menyebutkan lam ta'rif. Yang menyebutkan lam ta'rif sebetulnya al juga, cuma lam ini yang memakrifatkan, atau al ta'rif. Jadi perbedaan pendapat ulama, alnya yang memakrifatkan atau lamnya saja dari ini yang memakrifatkan. Nah, ini disebut harfu ta'rif, huruf untuk memakrifatkan. Contohnya misalkan namatun. Namatun cara atau jalan, sebuah cara. An-namatu cara itu, cara itu atau jalan itu. Ini nakirah, ini makrifat. Dengan diberi al di depannya, maka ini menjadi makrifat. Ini nakirah, ini makrifat. Alnya disebut huruf ta'rif, huruf memakrifatkan isim. Jadi saya ulang, al harfu ta'rifin. Al adalah huruf memakrifatkan. Awil lamu faqat, atau lamnya saja, atau al-lamu lam faqat saja. Fanamatun, maka lafaz namat. Arrofta yang kamu makrifatkan. Qul, itu katakanlah. Qul, itu katakanlah. Fihi, di dalam namatun. An-namat, lafaz an-namat. Jadi lafaz namat, jika ingin kamu makrifatkan, maka ucapkanlah an-namat. Jadi ada alnya seperti ini. Jadi kata namatun itu nakirah. Yang kamu makrifatkan, maka ucapkanlah kata namatun itu an-namat, kata an-namat. Jadi namatun an-namatu, namaton an-namato, namatin an-namati. Jadi yang terpenting adalah ada alnya. Ada al ini menunjukkan menjadi makrifat kata tersebut. Jadi salah satu isim makrifat adalah al-mu'arraf bi adati ta'rif atau al-mu'arraf bi al, dimakrifatkan dengan al. Nazom berikutnya 107. Wa qad tuzadu, qad pada fi'il mudhari berarti kadang-kadang. Wa qad tuzadu, kadang-kadang al itu ditambah. Kadang-kadang al itu ditambah. Laziman, dengan wajib. Kadang-kadang al itu ditambahkan dengan wajib.
dengan wajib. Tuzadu itu fa'ilnya al. Laziman maf'ul mutlak dengan wajib. Kallati seperti kata allati. Allati yang artinya berhala. Jadi allati atau allata sering disebut allata. Allati nama berhala. Jadi allati itu tidak terpisah, hanya lati itu nggak bisa. Jadi allati lamnya laziman wajib. Jadi allati nama berhala. Wal ana kata al ana artinya sekarang. Jadi al ana nggak boleh bilang anak saja, tetapi al ana itu alnya laziman wajib artinya sekarang. Wallazina kata allazina isim mausul. Summallati kemudian kata allati. Nah, jadi allazina allati itu contoh isim mausul yang dimasuki al yang wajib ada pada kata tersebut. Jadi kadang-kadang al itu wajib melekat pada suatu kata yang tidak boleh dilepaskan. Contohnya adalah di sini allati, al-ana, alladzina, allati. Nah, ini hanya contoh, ada beberapa lagi. Jadi kadang-kadang al itu memang harus ada, harus dipasangkan, yang tidak boleh tidak. Walid tirori ini masih bersambung ke waqad tuzadu. Waqad tuzadu kadang-kadang al itu ditambahkan litirori. Nah, litirori karena darurat syair. Litirori karena darurat syair. Kadang-kadang al itu seharusnya nggak ada, tapi ditambahkan karena darurat syair. Contohnya adalah kabanatil aubari, seperti kata banatil aubari. Kata sebenarnya adalah banati aubaro. Banati aubaro kata sebenarnya, lalu dimasuki al karena menyesuaikan wazan syair di syair tertentu. Kabana, jadi banatil aubari alnya itu menyesuaikan wazan syair. Banatil aubari itu nama sejenis jamur, jadi itu nama jamur. Janganlah kamu makan banatil aubari, begitu. Jamur yang tidak bisa dimakan. Jadi banatil aubari itu nama jamur. Jangan kita pikir banat berarti anak perempuan, lalu aubari kita pikir ya. Jadi banatil aubari artinya nama jenis jamur yang tidak bisa dimakan. Jadi banatil aubari itu asalnya banati aubaro, lalu ada di dalam syair yang menyesuaikan wazan sehingga diberi al banatil aubari. Kaza begitu juga seperti banatil aubari. Kaza begitu juga seperti banatil aubari. Watibtan nafsa ya qaisus sari. Watibtan nafsa ya qaisus sari. Lafaz tibtan nafsa ya qaisus sari. Tibta kamu bagus. Tibta kamu bagus. Apanya yang bagus? An-nafsa jiwanya. Tibta kamu bagus. Apanya yang bagus? An-nafsa jiwanya. Berarti ada kata apanya, berarti tamyiz ya. Ya qaisu wahai qais. Ya qaisu wahai qais. As-sari yang mulia. As-sariyu yang mulia. Kamu bagus jiwanya wahai qais yang mulia. Nah, itu ada di dalam syair. An-nafsa itu tidak seharusnya an-nafsa, karena tamyiz itu tidak boleh pakai al, tapi ini syair sehingga
mengharuskan pakai al untuk menyesuaikan wazan syair. Jadi tibta nafsan, kamu bagus apanya? Nafsan, jiwanya. Ya Qaisu, wahai Qais as-Sari yang mulia. Jadi an-nafsa di sini seharusnya sebagai tamyiz tidak boleh pakai al, tetapi darurat syair menyebabkan mengharuskan pakai al. Jadi an-nafsa bukan nafsan. Jadi kadang-kadang al itu ditambahkan untuk darurat syair, begitu. Pertama, kadang-kadang al itu ditambahkan karena wajib melekat pada isim tertentu. Yang kedua, al itu kadang-kadang ditambahkan karena darurat syair seperti banatil aubari dan an-nafsa. Selanjutnya, wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Wa ba'dul a'lami sebagian isim alam dakhala itu al masuk, dakhala itu al masuk, alaihi kepadanya, kepada ba'dul a'lam. Sebagian isim alam itu nama, isim alam itu nama. Sebagian isim alam itu al masuk kepadanya, lilamhi ma karena melihat apa-apa, qad kana yang sungguh-sungguh sudah ada, qad kana yang sungguh-sungguh sudah ada, nukila itu dinukil, nukila itu diambil, ba'dul alam itu diambil, anhu darinya, anhu darinya itu dari ma qad kana, dari apa-apa yang telah ada. Ya, agak membingungkan. Saya ulang nanti penjelasannya. Wa ba'dul a'lami sebagian isim alam, dakhala itu al masuk, alaihi kepadanya, kepada ba'dul a'lam, lilamhi ma karena melihat apa-apa, qad kana yang sungguh telah ada, nukila itu dinukil, itu diambil, ba'dul a'lam itu diambil, dinukil, anhu darinya dari ma, dari apa-apa yang telah ada. Ya, misalkan nama anak saya Al-Faqih Fiddin, Al-Faqih, ini ungkapan Al-Faqih Fiddin. Nah, ini ungkapan yang sudah ada ungkapan seperti ini. Nah, kadang-kadang ini dijadikan nama Al-Faqih Fiddin. Nah, kadang-kadang ini dijadikan nama Al-Faqih Fiddin, orang yang mendalam ilmu agamanya. Ya, jadi nah ini alam kok ada namanya? Ya, ini memang pengambilan, nukil dari sesuatu yang sudah ada. Misalkan Al-Arif Billah, anak kedua, Al-Arif Billah. Nah, ini ungkapan yang sudah ada dijadikan nama, biar gampang. Iya, iya, darinya bebas, dari apa sajanya bebas. Ya, ini ada ungkapan Al-Arif Billah, orang yang makrifat terhadap Allah, kepada Allah. Nah, Al-Arif Billah ini, nah ini alam itu seharusnya tidak pakai al, tapi karena ini nukilan dari sesuatu yang telah ada, maka ini hukumnya boleh. Jadi isim alam itu kadang-kadang dinukil dari sesuatu yang sudah ada alnya. Alam itu kan biasanya nggak pakai al, Muhammadun. Pakai al Muhammad itu salah.
Ya begitu. Tetapi karena ini nukilan, itu kadang-kadang isim alam itu dari sesuatu yang telah ada lalu dinukil. Al-faqih fiddin, al-arif billah. Di sini juga ada contohnya, tapi bukan ini. Berarti Ustaz, penukilannya itu harus pada sesuatu yang sudah ada ya. Kalau misalnya isim alamnya kan harusnya enggak. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja. Nama itu bebas. Ini hanya contoh bahwa al itu memungkinkan dibuatkan jadi nama. Kalau sesuatu yang enggak ada kemudian orang mau ngasih nama, enggak ada salahnya. Ya begitu. Ya, jadi enggak ada yang bisa mencegah orang untuk ngasih nama siapapun begitu. Ya, ada misalkan ada orang namanya Al Muhammad, terserah dia, cuman ini tidak lazim saja, tidak lazim. Iya, tidak umum. Ini tidak umum. Iya, jadi umumnya itu diberi nama dari sesuatu yang sudah ada, itu disebut dengan isim alam. Lalu jadi orang misalkan memberi nama Ja'al Haq, telah datang kebenaran. Maksudnya ini nama orang. Ja'al Haq itu nama orang, sehingga nggak boleh disebut Ja'ul Haq karena udah nama, ini sudah nama. Iya, Ja'al Haq datang, ini misalkan. Nah ini nama Ja'al Haq datang. Jadi ini nggak boleh jadi Ja'u, nggak boleh begitu. Jadi nama itu bebas, orang boleh membuat nama dari apa saja. Di antaranya dari nukilan yang sudah ada. Ya begitu. Wa ba'dul a'lami, sebagian isim alam itu dakhala al-masuk alaihi, kepadanya. Lilamhi, karena melihat, ma qad kana, apa-apa yang sungguh telah ada, nukila itu dinukil, anhu darinya. Selanjutnya kal fadli, seperti kata al-fadli. Jadi orang boleh ngasih nama fadli atau al-fadli, itu terserah orang. Al-harisi, al-fadli artinya karunia. Al-fadli artinya karunia. Lalu dia memberi nama al-fadli. Al-harisi, al-harisi, orang memberi nama al-harisi, itu juga diperbolehkan. Al-haris artinya pembajak atau petani. Jangan pembajak, soalnya nanti disangka perampok. Ya, al-harisi petani. An-Nu'mani, Nu'man nama tempat. An-Nu'mani nama tempat. Al-Fadli, Al-Harisi, An-Nu'mani. Jadi ada orang namanya An-Nu'mani, itu nama tempat, tetapi itu juga dijadikan nama orang. Nah itu jadi kadang-kadang al itu sudah dimiliki oleh isim alam tertentu. Fazik ruza, maka menyebutkan ini. Yang dimaksud ini adalah al. Fazik ruza, maka menyebutkan ini. Wahadfuhu, wahadfuhu, dan menghilangkannya. Wahadfuhu, dan membuangnya, maksudnya membuang al. Menyebutkan al maksudnya tidak membuang. Wahadfuhu, dan membuang al. Siyani, itu sama saja keduanya. Siyani itu sama saja hukumnya. Jadi boleh pakai al, boleh tidak pakai al. Jadi boleh pakai al, boleh tidak pakai al. Wa qad yasiru, kadang-kadang menjadi, failnya belum. Wa qad yasiru, kadang-kadang menjadi alaman, isim alam, bil ghalabah, karena umum. Bil ghalabah, karena umum. Umum itu diketahui oleh orang banyak. Bil ghalabah, karena umum. Apa yang menjadi mudhofun mudhof, apa yang menjadi alam mudhofun mudhof, atau mashubu al, yang dibarengi al. Mashubu al, yang dibarengi al. Kal aqobati, seperti al aqobah.
Jadi orang kalau berpikir ada kata al-aqobah itu pikirannya maka jumroh aqobah yang di Mina, aqobah. Jadi ada orang bilang al-aqobah, maka pikirannya adalah aqobah yang ada di Mina. Aqobah sebenarnya adalah bukit terjal yang sulit didaki. Falak tahamal aqobah, mengapa kamu tidak memilih al-aqobah, jalan yang menanjak? Ya, maksudnya itu nanti akan sampai ke surganya Allah. Jadi al-aqobah artinya jalan menanjak dan terjal. Nah, orang ketika ada al-aqobah maka maksudnya aqobah yang di Mina. Nah, ini namanya jadi karena sudah ghalabah, sudah umum orang mengenalnya yang di Mina. Madinah ini artinya Madinatun, artinya kota. Madinah artinya kota. Al-Madinah maka namanya jadi Madinah Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah. Jadi kalau ada al ini sudah umum orang mengenalnya Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah Rasul. Ya, jadi Madinatu Rasul, Madinatu Rasulillah. Jadi kalau sudah ada alnya sudah umum maka maksudnya adalah Madinah Al-Munawwarah atau Madinatu Rasul, meskipun kalau nggak ada alnya umum. Meskipun boleh juga ini tidak diartikan Madinah Rasul juga boleh, bebas. Tapi ada konteks katanya yang menunjukkan ini bukan Madinah Rasul, itu juga boleh. Iya. Misalkan Jakarta Asimatu Indonesia. Ya, sekarang kan masih Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Al-Madinatu Kabiratun, kota itu besar. Nah, Al-Madinatu ini kembali ke sini maksudnya. Nah, itu boleh juga seperti itu. Jadi, namun ketika tidak ada konteks itu biasanya orang mengaitkan ini dengan kota Madinah Rasul. Itu namanya yasiru alaman bil ghalabah. Ya, jadi sudah umum Al-Madinah itu maksudnya Madinatul Rasul. Sudah umum Al-Aqobah maksudnya jumroh Aqobah. Wa hazfu al membuang al. Sebentar dulu. Wa hazfa'al. Kita terjemahkan dulu dari awal untuk mudah. Wa hazfa'al zi, membuang al ini, membuang al ini, belum ada kedudukannya. Intunadi jika dijadikan munada. Intunadi jika dijadikan munada. Au tudif atau dimudofkan. Au tudif atau dimudofkan. Nah, ini permulaannya aujib, maka aujib wajibkanlah, aujib wajibkanlah. Jadi kalau penerjemahannya dimulai dari wa aujib sudah ketemu, wa aujib dan wajibkanlah. Wajibkanlah apa? Hazfa'al, membuang al. Zi ini. Wa aujib hazfa'al zi, wajibkanlah membuang al ini. Intunadi jika menjadi munada. Autudof atau dimudofkan. Autudof atau menjadi mudof. Ya, jadi membuang al ini diwajibkan ketika menjadi munada atau mudof. Semua al termasuk al ini dijadikan munada sulit atau enggak. Tapi sebetulnya bisa aja ya Thayyibah itu maksudnya Madinah.
Ya Madinah boleh. Jadi kalau ya Madinah berarti alnya hilang. Misalkan al faqih, ya faqih hu. Nah, jadi alnya hilang. Ya, jadi ya arifu. Nah, begitu alnya juga hilang. Jadi hilangkanlah. Di sini ada fadli. Ya fadlu, ya fadlu, wahai fadl, wahai fadl. Maka ini alnya hilang. Jadi setiap dimudofkan atau menjadi munada itu alnya hilang. Ya. Munada itu lihat babnya. Itu munada itu bukan munada itu tidak fathah. Munada yang fathah itu yang munada mudhof. Abdullah, ya Abdallah. Yang lainnya tetap rofa. Jadi Abdullah, ya nama orang Abdullah, ya Abdullah. Nah, ini munada mudhof. Munada mudhof itu nasab atau mabni atas apa yang dinasabkannya, yaitu mabni fathah. Jadi munada mudhof itu mabni atas tanda nasabnya. Munada mudhof mabni atas tanda nasabnya. Selain itu bukan fathah, begitu. Iya, jadi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allah, ya Allahu, bukan ya Allah. Ya Allahu. Ya, begitu. Ya. Ya, jadi yang fathah itu munada mudhof. Yang fathah munada mudhof. Ya, bisa dilihat babnya lagi kapan-kapan. Jadi membuang al ini wajibkanlah membuang al jika menjadi munada atau dimudhofkan. Jadi ketika dimudhofkan alnya harus dibuang. Wa fi ghairihima, dan selain keduanya, yang dimaksud keduanya adalah selain munada dan mudhof. Selain munada dan mudhof, qad tanhadzif kadang-kadang dibuang. Kadang-kadang itu maksudnya saz, dibuangnya itu jarang. Artinya qad tanhadzif kadang-kadang dibuang, maksudnya lebih sering tidak dibuang. Dibuangnya itu sangat jarang atau saz, jarang. Artinya kalau bukan mudhof, bukan munada, itu alnya tetap ada. Jadi qad tanhadzif itu alnya tetap ada jika bukan mudhof, jika bukan munada. Nah, jadi demikian pembahasan al-mu'arraf bi al.